Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Qala Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, sidang subuh jamaah Masjid Hidayatullah yang sama-sama kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-6. Betul, Bu? Karena ada hari yang ke-7. Dalam hal ini mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masih semangat berpuasa? Masih? Jangan sampai tak semangat puasa. Bapak Ibu masih semangat salat subuh? Alhamdulillah, subuhnya ramai, masjidnya penuh. Bapak Ibu masih semangat enggak salat tarawih? Masih. Babak pertama masih semangat. Saya enggak yakin nanti babak pertengahan dan babak penyisihan. Betul? Saya enggak yakin semua jemaah kita itu istiqomah sampai di penghujung. Paling-paling nanti yang tua-tua, yang udah bau tanah, yang istiqomah, yang tekun melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai kita tidak istiqomah. Kenapa? Setahun sekali kita Bapak Ibu dapat momen puasa Ramadan, tapi ketika menjalankan ibadah di pertengahan sudah mulai kendor. Tambah lagi hari terakhir, 10 hari terakhir, semakin lemah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena besok Ramadan belum tentu kita ketemu lagi. Betul Pak? Betul Bu? Belum tentu. Siapa yang tahu umur kita? Hanya Allah yang tahu. Enggak ada, bahkan malaikat pun tak tahu. Begitu rahasianya umur. Sehingga kita dalam hidup ini harus menyempatkan kesempatan, mengambil kesempatan itu, jangan sampai kita lalaikan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sahibin sahibat rahimakumullah, pada subuh ini saya akan mengangkat tema yaitu qiraatul Quran. Qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Tarbiyah. Jadi Ramadan ini adalah merupakan bulannya Al-Quran. Mengapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Inilah ayat yang menyebutkan tentang Al-Qur'an itu. Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan itu, unzila fihi al-Qur'an, di mana Al-Quran permulaan diturunkan, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjadikan pembeda yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum, siapa yang hadir di bulan itu, siapa yang menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Begitulah kata Allah. Jadi bulan itu disaksikan. Ini ayat yang menjadikan suatu dalil bahwa ru'yatul hilal itu harus melihat bulan sabit. Ini dasar kita puasa yang hari Ahad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah merupakan kalamullah, wahyu Allah, yang kalam itu ketika Allah mengatakan kalam itu lalu bergoreslah, ya, ditulislah, bergoreslah di Lauhul Mahfuz. Maka Al-Quran itu Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, dia bukan makhluk. Setelah Allah ucapkan lalu bergores di Lauhul Mahfuz, barulah itu disebut di catatan Lauhul Mahfuz, catatan Allah. Allah punya catatan namanya Lauhul Mahfuz. Barulah sampai sekarang itu kertas-kertas yang ditulis lafaz tulisan Al-Quran, itu yang disebut tuh makhluk tuh. Pelepah kurma, dinding catatan, itu makhluk. Tapi kalamullah itu sendiri adalah bukan makhluk. Ini pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara pendapat yang lain, pendapat Mu'tazilah, pendapat yang lainnya Jabariyah, itu disebut Al-Quran itu makhluk. Makanya ada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dahulu di masa beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, sehingga beliau dipenjara karena pada masa itu paham Mu'tazilah itu merebak di kepemimpinan pada masa itu, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, Bapak Ibu, disiksa dan dipukul. Dia mempertahankan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan. Karena di situ pemahaman yang meleset, ya. Mu'tazilah itu termasuk bagian dari pemahaman aliran sesat menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan itu merebak di kepemimpinan masa Ahmad bin Hanbal. Setelah pergantian kepemimpinan, ganti khalifah, baru Imam Ahmad bin Hanbal itu dilepaskan oleh kerajaan tersebut. Siksaan demi siksaan bertubi-tubi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk.
Yang makhluk itu apa? Yang makhluk itu seperti Lauhul Mahfuz, kemudian sampai dituliskan, sampai sekarang tulisan itu yang ditulis dalam kertas-kertas dan lain sebagainya, itu yang disebut makhluk. Tapi pada dasarnya Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, itu dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran sebanyak 6.666 ayat itu, atau 6.636 ayat, masing-masing perbedaan pendapat. Kemudian 321.180 huruf dan 114 surat sebanyak 30 juz itu turun lagi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah itu secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah ada yang ingat? Surah Laita inge loh, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 sampai 5, itulah yang di bulan suci Ramadan, malam 17 Ramadan itu diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah ketika berkhalwat di Gua Hira. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Nah, karena demikian itulah disebut dengan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu perantaraan malaikat Jibril itu bertahap dan berangsur-angsur, tidak sekaligus langsung jelek turun langsung kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz, tidak. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu akan menjawab tantangan, akan memberikan petunjuk ketika dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, ya Muhammad, kata orang-orang kafir, siapa Tuhan kamu? Maka turun Al-Quran, dijawab dengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah adalah Esa, Tuhan kami adalah Allah, Allah adalah Esa. Katakanlah hai Muhammad, Allah adalah Esa. Allahus samad, Allah adalah Tuhan, kepadanya bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada yang menyamai atau setara dengan yang lainnya. Nah, itulah Tuhan kita. Langsung dijawab oleh Allah melalui wahyunya. Dan terus setiap fenomena itu, makanya disebut dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Ketika Al-Quran itu turun, ketika ada pertanyaan, ketika ada permasalahan, langsung dijawab oleh Rasulullah. Apa yang menjawab? Wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran itu untuk menjawab, untuk melemahkan orang-orang kafir, kemudian untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam. Kemudian Al-Quran itu menjadi hukum syariat di dalam kehidupan Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang bertanya mengenai tentang iddah, tentang hukum, tentang apapun, tentang solat, datang Al-Quran. Lalu Rasulullah mempraktekkan. Kalau itu solat, ya kan, Pak, solat itu kalau dalam Al-Quran disebutkan ada berbagai ayat, tidak satu ayat selama 5 waktu itu, tapi ada yang 3 ayat, 1 ayat 3 waktu, yang 1 ayatnya berikutnya baru waktu yang lainnya. Nah, jadi Al-Quran itu langsung menjawab, langsung memberikan petunjuk, langsung memberikan syariat, langsung memerintahkan, umpamanya perintah solat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, muamalah dan lain sebagainya. Kemudian cerita-cerita masa Nabi terdahulu, kemudian cerita nanti di akhirat. Nah, inilah Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu isinya akidah, tauhid, syariat, ibadah, muamalah, hukum, kemudian satu lagi akhlak. Jadi itulah isi Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran itu mengkisahkan kisah masa lalu. Kenapa? Karena kisah masa lalu itu kisah yang panjang dan banyak nabi. Para nabi yang disebutkan hanya 25, tetapi lebih daripada itu, ada 114.000 nabi.
Nabi itu banyak. Nah, di dalam Al-Quran 25 Nabi disebutkan. Itu kisah-kisah masa lalu. Siapa umat yang zolim? Wah, ini umatnya ini. Nabi Lut, termasuk Nabi Nuh, termasuk siapa lagi? Nabi Musa. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Cerita-cerita itu, kisah-kisah itu menjadi pelajaran. Karena apa? Karena siapa yang zolim, siapa yang ingkar, itu akan dibinasakan oleh Allah. Jelas dalam Al-Quran itu. Fir'aun ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Nabi Nuh ada enggak cerita dalam Al-Quran dan umat-umatnya? Ada. Nabi Musa ada, dan seterusnya. Nah, inilah Al-Quran daripada yang di dalam 6.636 ayat itu, dan berbagai macam aspek dalam Al-Quran. Nah, tentu Al-Quran ini menjadi pelajaran dan membacanya menjadi ibadah, mendalami, mentadabburi, mengkaji ya, dalam ilmu Al-Quran, baik cara membaca tajwidnya, tafsirnya, itu menjadi ibadah. Karena ada asbabun nuzul, ada tafsir Qurannya, banyak tafsir Qurannya, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Qurtubi, Al-Maraghi, dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan petunjuk. Kalau kita memegang Al-Quran, jangan hanya Al-Quran teks kita baca, tapi sampai ke asbabun nuzul, supaya kita tahu masalah Al-Quran itu, supaya kita tidak sesat memahami Al-Quran. Nah, inti daripada Al-Quran tersebut, kita membaca, mengamalkan menjadi petunjuk dan pedoman supaya kita tidak sesat. Taraktu fikum amrun in tamassaktum bihi lan tadilu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan buah pusaka yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Tidak sesat Pak Bu. Jangan takut Pak Bu. Berjalan di dunia ini jangan takut. Kalau megang Quran dan sunnah, kita sudah dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah, tidak akan pernah sesat. Maka kita harus membaca, mengamalkan, mentadabburi, karena membacanya bagian daripada ibadah. Maka di Ramadan ini karena bulan Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Lay warajus kita baca Pak Bu. Warajus, ada 2 juz, 3 juz, atau baru juz yang kita minum aja, belum juz yang kita baca. Para ulama itu di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran dengan berkali-kali hatam. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian imam-imam yang lainnya dan ulama-ulama lainnya itu baca Quran di bulan Ramadan ini dia lebih banyak dibacanya. Kenapa? Alif lam mim la harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf kata Rasulullah. Alif 1, lam 1, mim 1. Maka alif lam itu 3 huruf. Pahalanya itu dilipat gandakan kalau di Ramadan. Kalau 1 huruf itu perbedaannya dengan bulan yang lain. Kalau bulan lain itu 1 huruf dikali lipat menjadi 10. Kalau di bulan Ramadan 1 huruf dikali lipat menjadi 700. Karena setiap kebaikan yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu hasanati yamaluha ibnu adam yudhafu lahu ajruha 700 dhifin ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700, kecuali ibadah puasa Ramadan maksudnya. Puasa adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Begitulah kata Rasulullah SAW berkaitan dengan ibadah yang dilakukan di dalam bulan puasa. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan baca Quran. Itu baru 1, pahalanya menjadi 700. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Kepada siapa Bu Pak? Tentu kepada yang membaca. Kepada yang membaca, kepada yang mengamalkan. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Lebih banyak baca kita Bu. Pingin gak dapat syafaat dari Al-Quran? Karena Al-Quran ini syafaat yang tidak akan tertolak. Karena di akhirat itu banyak syafaat yang kita terima dari Al-Quran, dari Rasulullah, dan ada juga dari yang lainnya.
Syafaat. Kemudian Al-Quran itu nanti ketika kita baca Al-Quran bagus, di akhirat nanti ada tempat derajat yang tinggi. Kepada siapa? Penghafal Al-Quran. Pakai baju kebesaran, pakai kerajaan, pakai kayak simbol kerajaan. Letaknya orang penghafal Al-Quran itu tinggi dan derajatnya di hadapan Allah dalam syurga. Satu penghafal 10 keluarga akan ditolong masuk surga. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita jangan sampai tak baca Al-Quran, jangan sampai tak ada yang pandai baca Al-Quran. Di sini ada tahfiz gratis. Jangan sampai anak kita di sekitar masjid ini ada yang tak pandai mengaji. Betul Pak? Betul Bu? Jangan sampai kayak kita baca Quran terbata-bata, anak kita masih juga terbata-bata, cucu kita masih juga terbata-bata. Jangan sampai Pak Bu. Lah kita baca Quran dah hancur balau, kacau balau, ditambah anak kita sama, lebih parah deh. Ditambah cucu kita malah enggak ngerti baca Quran. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai Bapak Ibu. Gratis di sini Pak Bu, tapi saya tengok anak-anak kita baca Qur'annya la haula wala quwata illa billah. Karena ada ilmu tajwid, ada bacaan, ada hukum-hukum tertentu. Itu sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Tujuannya apa? Supaya benar membaca Al-Quran itu. Dan bacaan Al-Quran itu banyak macamnya. Ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Kalau bersanad itu sampai ke Rasulullah. Begini cara bacanya, begini panjangnya, begini dengungnya, begini isamarnya, begini jelasnya. Alhamdulillah saya pernah belajar ada guru yang bersanad sampai Rasulullah. Begitulah cara dengung, cara panjang, cara samar, panjang pendek dan seterusnya. Jadi tidak sama dengan bacaan pada umumnya. Pada umumnya yang tidak bersanad ya begitulah cara bacanya. Tapi kalau kita bersanad itu beda lagi Pak Bu. Nah, begitulah Al-Quran sangat penting untuk kita baca, kita pelajari, dan supaya kita memperoleh pahala, karena pahala Al-Quran itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Ramadan masih beberapa hari lagi, masih banyak. Jadi jangan sampai kita tak mau baca Al-Quran. Tak bisa baca hatam satu Ramadan nih, 2 kali hatam, sekali hatam. Tidak bisa sekali hatam, setengah hatam. Tidak bisa setengah hatam, sepertiga hatam. Tidak bisa lagi seperempat hatam. Tidak bisa lagi 1 juz. Tidak bisa 1 juz lagi. Beberapa surat. Tidak bisa beberapa surat. Mati aja lah. Tidak bisa baca Quran. Mati kita bisa dibaca dengan Quran Fatihah. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Al-Quran yang baca. Kita sholat mati dibaca sama Al-Fatihah. Jadi jangan sampai kita tidak membaca. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita ingin memperoleh pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah kajian kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk ke depan Bapak Ibu barangkali dipersilakan untuk bergantian ceramah. Bergantian ceramah Pak Bu. Siap Bu? Ustadz Ustazah di sini mari kita bergantian mengisi. Karena catatan buku saya, catatan khusus kitab-kitab pribadi itu ada yang saya tidak ketemu sampai sekarang nih. Karena setiap ceramah itu mesti ada konteks hadis ayat yang dihafal mengenai tentang tema dan seterusnya. Jadi saya khawatir nanti kalau tak ada nanti kosong subuh kita. Siapa Bu? Pak Ketua, untung ada Pak Ketua masjid. Masih bisa bergantian. Yang lain lagi yang saya harapkan supaya kita sama-sama mengimarahkan masjid untuk menambah dan berbagi pengalaman ilmu pengetahuan untuk sama-sama kita. Mungkin itu saja. Allahul muwaffiq ila thoriq. Syukur nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.